Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi azmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Else Elisa Mutiara dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktek kerja industri di kantor Kecamatan Maja. Langsung saja, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang kecamatan. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh seorang camat. Kecamatan diatur sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang menyatakan bahwa kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh seorang camat. Di sini ada gambaran tentang kantor Kecamatan Maja, bisa dilihat. Nah, yang ini tampak dari luar dan yang ini tampak dari dalam. Adapun visi dan misi Kecamatan Maja. Visi: mewujudkan Majalengka yang religius, maju, dan sejahtera. Misi yang pertama, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Majalengka beriman dan takwa. Kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata dan terjangkau. Tiga, mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis. Empat, reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan umum. Lima, optimalisasi otonomi desa. 6. Meningkatkan infrastruktur yang proporsional, berkualitas, dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang kepegawaian beserta tugas-tugasnya. Yang pertama, camat. Camat mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan, dan membina pelaksanaan kegiatan tugas kecamatan. Yang kedua, sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan pengkajian di bidang pengelolaan keuangan umum dan kepegawaian serta perencanaan evaluasi dan pelaporan. Yang ketiga, Kasubag Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang umum dan kepegawaian. Yang keempat, Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. Yang keempat, Kasih Pemerintahan dan Layanan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan teknis, pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, dan tugas umum pemerintahan, serta tugas teknis pelaporan di bidang pemerintahan dan layanan umum. Yang kelima, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum. Yang kelima, Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Yang keenam, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang kesejahteraan sosial. Selama saya prakrin di kantor Kecamatan Maja, saya diajarkan menginput data tentang antara penambahan anggota keluarga baru. Misalnya gini, kan di anggota keluarga itu ada bayi yang baru lahir. Nah, kita itu bisa menginput data namanya beserta lahirnya kapan dan di mana tempat lahirnya. Terus penghapusan anggota keluarga. Contohnya gini, di satu kakak ada yang meninggal. Nah, kita itu bisa menghapus nama tersebut beserta nicknya.
Dan format tersebut akan dikirim melalui aplikasi SIAK secara online ke Disduk Capil yang ada di Majalengka. Nah, kita juga belajar juga tentang bagaimana caranya surat menyurat, mengarsipkan surat keluar masuk, mengagendakan surat keluar masuk. Terus diajarkan juga tentang menginput data antara perpajakan tanah, bangunan, ahli waris, serta banyak lagi yang lainnya. Adapun aturan disiplin dan keselamatan kerja. 1. Disiplin kerja. Semua pegawai kantor Kecamatan Maja datang lebih awal pukul 07.00 waktu Indonesia Barat dan wajib mengikuti apel pagi yang dilaksanakan pada hari Senin pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Semua pegawai dinas sosial harus mematuhi peraturan yang ada di dinas sosial. Semua pegawai kantor Kecamatan Maja bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Yang kedua, keselamatan kerja. Semua PNS khususnya berada di kantor Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka mengikuti atau ASKES atau asuransi kesehatan beserta keluarganya. Jadi kesimpulannya, pelaksanaan praktik kerja industri dapat memberikan manfaat bagi siswa-siswi untuk mempraktikkan ilmu yang didapat di sekolah. Prakerin yang diadakan oleh sekolah menengah kejuruan ini adalah kegiatan belajar untuk melatih siswa-siswi dalam menerapkan ilmu bekerja dan berwirausaha dan mampu bergaul di dunia bisnis dan usaha, sehingga ilmu teori dapat dipadukan dengan ilmu praktik kerja industri. Dengan adanya praktik kerja industri atau prakerin tersebut, siswa-siswi sekolah menengah kejuruan dapat memanfaatkan ilmunya dan dapat percaya diri bahwa ilmu teori yang diperoleh di tempat pendidikan sistem ganda akan melengkapi bekal untuk berkarya dan bekerja setelah lulus dari bangku sekolah tersebut. Kesan-kesan selama prakerin. Yang pertama, prakerin adalah kegiatan yang menuntut siswa-siswi agar belajar disiplin pada saat bekerja dengan menerapkan segala pengetahuan dan keterampilan yang diberikan selama di sekolah. Yang kedua, dalam menjalani kegiatan prakerin itu tidak mudah seperti apa yang dibayangkan, karena di tempat prakerin tidak semua materi yang diberikan di sekolah itu sama, bahkan sangat berbeda. Yang ketiga, dengan kegiatan prakerin ini dapat membentuk siswa-siswi agar dapat merasakan bagaimana bekerja di dunia kerja yang sesungguhnya. Yang keempat, banyak ilmu dan pengetahuan baru yang didapat selama kegiatan prakerin yang tentu saja dapat dijadikan bahan dan pengalaman untuk modal bekerja atau berwirausaha di masa depan. Pesan-pesan selama prakerin. 1. Bagi instansi yang bersangkutan agar memberi peluang kepada siswa-siswi SMK Negeri 1 Maja yang berikutnya untuk bisa melaksanakan prakerin di kantor Kecamatan Maja. Yang kedua, bagi instansi agar memberikan yang lebih layak dan kompeten serta sesuai dengan program keahlian siswa-siswi. Yang ketiga, untuk karyawan dan pegawai kantor Kecamatan Maja agar lebih ditingkatkan lagi kedisiplinannya dalam hal mentaati peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir, salah satu untuk meningkatkan atau memajukan kantor Kecamatan Maja dengan adanya kerjasama dari setiap bidang, saling terbuka, dan tidak ada keegoisan di antara karyawan kantor Kecamatan Maja. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.